Yang pertama, kalau saudara mau mengalami terobosan dan kemenangan di tahun ini dia, teguhlah di dalam Tuhan. Ayat 6 dan 7 dari narasi firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan demikian. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar. Siapa madunya Hana itu? Penina. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ingat, Tuhan yang menutup kandungan Hana itu. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Perhatikan ya, demikian terjadi dari tahun ke tahun. Apa itu? Menyakiti hati Hana. Jadi peristiwa itu tidak terjadi temporer, hanya sekali, enggak. Tapi dikatakan dari tahun ke tahun, tahun ke tahun, tahun ke tahun. Setiap terjadi pergantian tahun, mereka melakukan kewajiban ibadah mereka kepada Tuhan bersekeluarga. Karena mereka jauh dari tempat penyembahan kepada Tuhan pada saat itu. Mereka ada di Rama, sedangkan mesbah Tuhan ada di Silo. Sehingga sekali setahun mereka harus pergi ke sana mempersembahkan korban. Kalau kaum laki-laki 3 kali setahun harus bawa korban kepada Tuhan. Tapi sekeluarga minimal sekali setahun. Nah, setiap tahun mereka ke sana pergi, Penina itu selalu menyakiti Hana. Next, kita lihat. Dalam kondisi yang tersakiti, Hana itu yang dilakukan dia pergi mencari Tuhan. Ini dia. Dia 14. Dia sedang tersakiti, dia sedang bersedih, dia sedang menangis, hatinya sedang terluka. Tapi yang dilakukannya, dia pergi ke rumah Tuhan dan berdoa di sana. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Isi hati yang bagaimana? Kita lihat ini. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Hati Hana itu begitu perih. Rasanya dia tidak mampu lagi. Oleh karenanya dia pergi ke rumah Tuhan dan menceritakan semua isi hatinya kepada Tuhan. Next. Dikatakan dari tahun ke tahun Hana diolok, diremehkan, tidak dianggap dan disakiti oleh madunya Penina. Tapi hal itu tidak mempengaruhi kepercayaan Hana kepada Tuhan. Ini yang kita katakan memiliki hati yang teguh kepada Tuhan. Dalam kepedihannya, hati Hana tetap teguh mencari Tuhan dan membawa pergumulannya kepada Dia. Ini yang kita maksud dengan keteguhan hati di dalam Tuhan. Perlakuan Penina kepada Hana itu tidak terjadi sekali 2 kali. Tapi setiap kali mereka pergi beribadah kepada Tuhan dan mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan. Setiap tahun. Dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Kalau seandainya Penina menikah dengan Elkana selama 20 tahun. Selama 20 tahun itulah Penina terus menyakiti Hana. Tetapi apa yang dilakukan Hana? Hana tetap percaya kepada Tuhan. Hatinya tidak terpengaruh oleh bisikan-bisikan negatif itu. Hatinya tidak terpengaruh oleh intimidasi itu. Hatinya tidak tercemar oleh tudingan-tudingan itu. Hatinya tetap teguh mempercayai Tuhan. Dia menaruh harapnya kepada Tuhan. Dan dia membuktikan itu. Saudara, apa yang saya mau sampaikan melalui ini? Yang saya mau katakan demikian, di tahun ini, ketika saudara memutuskan untuk memiliki keteguhan hati mempercayai Tuhan, mungkin saja ada orang-orang terdekatmu, mungkin temanmu, bahkan mungkin orang-orang yang satu atap di rumah dengan saudara, yang mulai menghina kepercayaanmu itu, yang
mulai menghina, mengolok-olokkan, memojokkan saudara. Melalui apa? Melalui kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita itu. Saya percaya sebagai manusia kita memiliki kelebihan, amin. Tapi kita juga memiliki kekurangan. Mungkin saja orang akan pakai kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan kita itu untuk mengintimidasi kita, untuk mengolok-olok, untuk menjelekkan kita, untuk meremehkan kita, untuk menyakiti kita terus. Bahkan bisa saja mereka itu adalah orang-orang terdekat kita. Yang saya mau kasih tahu, jangan terpengaruh oleh hal itu. Tetap teguhkan hatimu untuk mempercayai Tuhan. Tetap teguhkan hatimu untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena itulah yang dilakukan oleh Hana. Ingat dari tahun ke tahun. Hana diremehkan, Hana diolok, Hana disakiti. Tetapi itu tidak mempengaruhi kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tetap teguh dan tak tergoyahkan.